Nah ini kesempatan sekarang, ini konstelasi politik akan berubah nih, kesempatan sekarang. Cuma kuncinya ada di partai, ya, kuncinya ada di partai. Nah itulah wawasan untuk calon bupati dan wakil bupati sekarang. Menurut kami masalah konstelasi politik Pangandaran memang luar biasa. Ya, seperti PDIP, karena yang buka pertama kan dari calon penjaringan itu kan dari PDI dulu. Ini ada bagusnya sekarang di Pangandaran ini partai yang lain, khususnya partai besar ya, walaupun ada yang 5 kursi, 4 kursi, 3 kursi ya. Nah itu harusnya membuka ruang untuk para calon bupati ataupun wakil bupati Pangandaran. Jadi jangan diam. Nah begini menurut saya, konstelasi politik yang sangat panas ini, situasi hari ini, nah masyarakat juga harus paham, gitu kan? Jangan sampai politik ini dimainkan oleh satu partai. Jadi partai yang lain juga harus membuka ruang, ya, membuka ruang untuk membuka pencalonan. Karena apa? Kalau tidak membuka ruang, yang sekarang udah masang baliho di mana-mana ya yang lain. Nah, disinilah kesulitan nantinya para calon, karena yang namanya kemarin kan ada 8 semuanya ya. Yang 3 kader, yang 2 bukan kader, orang birokrasi, yang ke-6 kader partai dari PDIP. Nah, kalau ingin ada perubahan di Kabupaten Pangandaran, dari pihak partai besar harus mengadakan buka ruang untuk pendaftaran, gitu, buka ruang untuk pendaftaran. Karena yang bisa melawan tentang konstelasi politik hari ini itu partai yang besar yang ada di Kabupaten Pangandaran. Entah siapa nanti yang mendaftar, entah dari pihak manapun, kan? Itu boleh, kecuali mungkin kader-kader partai yang punya partai sendiri mendaftar ke partai lain, mungkin ada etika ya, ada aturan dari partainya. Nah begitu. Kalau mau merubah partai politik di Kabupaten Pangandaran supaya konstelasi ataupun sistem politik di Kabupaten Pangandaran, harus membuka ruang partai yang lain. Nanti siapa yang menjadi mencalonkan itu nanti ada keputusan dari penjaringan. Jadi pemimpin itu, kalau sekarang pemimpin itu netral, apa netralnya? Begini, di dalam segi netral, pemimpin jangan mau ada bandar atau membandari sebuah politik, ya, membandari sebuah politik untuk kemenangannya. Pasti itu ada timbal balik. Dari timbal balik itu, apakah ada keadilan buat rakyat nanti? Karena yang ngatur siapa? Yang ngatur pihak ketiga. Nah itu jangan seperti itu. Yang namanya perubahan itu banyak ya. Satu, mulai sekarang mungkin ada beberapa tokoh atau ada beberapa kelompok ya, kelompok sana, kelompok sini. Nah di situ kita harus bisa merubah tatanan daerah nanti ke depan ya. Bukan tidak baik, tapi sekarang baik. Untuk lebih baik ya, itu harus ada perubahan. Lebih baik ke tujuan supaya daerah Pangandaran ini lebih dipergunakannya ke budaya ataupun ke wisata yang utama. Karena ini kan mau dijadikan wisata nomor 2 ya. Mau dijadikan wisata nomor 2 dari Bali ya. Studi banding udah dilakukan oleh pemerintah Pangandaran. Nah sekarang kan ini penataan masih kurang, bukan tidak bagus, tapi kurang bagus. Jadi semua harus harus kolaborasi dengan pihak-pihak partai, gitu kan. Walaupun nantinya ada partai tidak masuk ke partai yang lain, walau ke PDI misalkan gitu kan. Nah tetap aja warga partai PDI juga kalau tidak ada koalisi dengan partai lain tetap berat ya. Apalagi nanti calon ada 2. 3 itu masih bisa lah ya. Kalau 3 itu masih bisa seimbang, tidak terlalu berat ya menurut saya nih. Kalau nanti ada 2 calon itu berat ya.
Misalkan di PDI sekarang menyalonkan bupati dan wakil bupati. Terus di partai yang lain misalkan menyalonkan wakil bupati dan wakil bupati. Apalagi yang isu-isu kan ini ada independen ya. Nah, kalau ada independen itu lebih apa namanya? Lebih bagus juga. Jadi ada pertimbangan nantinya gitu, gak terlalu berat buat saya gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang partai tersebut tidak menerima pencalonan, ya sulit. Karena konstelasi politik di Pangandaran yang bisa merubah itu partai besar itu harus berkolaborasi. Karena kurangnya kursi di dewan. Jadi maksimal kan kursi paling banyak kan mencalonkan bupati itu 8. Nah, apalagi kalau partai besar itu yang 55 itu ya bersatu. Nah, itu konstelasi politik akan berubah di Pangandaran. Tapi kalau misalkan partai tersebut yang partai besar itu terus yang dilakukan oleh egois. Jadi mau kapan ada perubahan di Kabupaten Pangandaran? Itu bukan dasarnya perubahan tuh banyak fungsinya. Bukan perubahan itu apa ditujukan satu orang, bukan, karena perubahan untuk semua. Satu yang paling penting itu keadilan buat rakyat ya, itu udah nomor satu. Jadi jangan sampai nanti ada perubahan tapi seolah-olah itu dipegang satu kelompok, dipegang oleh satu kekuasaan. Itu tidak boleh. Karena apa? Jadi jangan sampai konstelasi politik ini tidak berubah di Pangandaran. Jadi harus berubah. Satu-satunya yang bisa merubah konstelasi politik Pangandaran itu partai besar bersatu. Kalau partai yang sekarang pertama membuka penjaringan itu PDIP ya, nah tetap itu bersatu, PDIP juga berpikir ya, menurut saya nih konstelasi PDIP juga berpikir. Jadi kalau konstelasi politik Pangandaran jangan disamakan dengan legislatif kemarin. Pasti ini ada perubahan. Karena yang namanya pemimpin daerah itu harus memimpin daerah sekabupaten Pangandaran. Oke, kalau di bidang kemarin legislatif ya, itu bisa mungkin memilih karena saudara, karena ini lihat ini bisa. Tapi masyarakat harus bisa merubah paradigma. Karena ini konstelasi politik Pangandaran ini jangan sampai dipegang oleh satu kelompok ataupun satu kekuasaan. Jadi harus berkembang bagaimana caranya cari pemimpin itu yang bisa adil kepada rakyatnya. Jangan membeda-bedakan warna lah, kedudukan lah, itu kan, jabatan, tokoh-tokoh jangan dibedakan. Nah itu, siapapun mereka yang nanti 2024 itu dimenangkan oleh satu calon bupati dan wakil bupati, nah itulah yang harus punya kebijakan dari pihak yang menang. Jangan karena ini beda dukungan, ini beda apa namanya tujuan, terus seolah-olah dibuang, namun cek Sundana kemudian dicirian, itu jangan. Yang namanya bupati udah jadi berarti kan rakyat kita, semua itu rakyat kita, nah harus begitu jadi bupati nantinya ke depan. Nah inilah konstelasi politik di Pangandaran yang bisa merubah itu rakyat, dengan jangan kalah dengan uang. Yang namanya calon semua juga punya duit. Yang namanya menyalonkan bupati atau wakil bupati punya duit, bukan gak punya duit, cuma punya duit. Cuma caranya, gitu kan? Caranya. Karena kadang-kadang kalau misalkan sekarang mau menyalonkan bupati, saya mau di partai iya, udah tadi kemudian partai iya teh bakal menang. Nah disitulah kita harus selalu paham dan waspada di dalam konstelasi politik. Karena perbedaan itu yang harus kita hormati dan kita hargai di dalam perbedaan pilihan ataupun partai. Satu-satunya saya udah katakan dari tadi, kalau mau merubah konstelasi politik Pangandaran, partai besar itu harus berkoalisi, jangan ada ego. Jangan mementingkan partai dirinya, tapi pentingkanlah rakyat yang banyak. Kalau menurut saya hari ini ya, karena kemarin perubahan sistem politik, jadi sekarang kan Gerindra itu tingginya luar biasa ya, naik popularitasnya, elektabilitasnya naik ya. Partai Gerindra itu ada 5 kalau nggak salah ya, Golkar ada 5, PKB ada 5, itu kan yang besar. Mungkin yang yaitu PKS kalau nggak salah, PKS, PAN,
Nah itulah bisa kalau untuk yang tiga-tiga itu kan bisa yang bisa berkoalisi dengan partai yang banyak, ada 5 kursi kan ditambah 3 kan jadi 8, itu bisa mencalonkan. Nah lebih baiknya kalau misalkan ini mau merubah konstelasi politik ya sekarang ini, nah partai besar itu bergabung. Nanti siapa yang dicalonkan di partai tersebut ya, nah itu baru bisa berubah konstelasi politik Pangandaran. Walaupun sekarang dari PDIP dulu ya, yang pernah kemarin mungkin paman saya melamar ke sana ya, ke PDIP, mungkin ada 16 kursi ya. Nah, kalau misalkan itu yang partai lain disatukan, itu kekuatan luar biasa. Karena jangan disamakan antara pilihan legislatif dengan pemilihan bupati. Pasti itu akan berubah. 75% akan berubah itu konstelasi politik. Ya, untuk bupati, karena ini menyangkut semua. Gitu kan, menyangkut semua. Itu berpikir nanti rakyat kemana, apakah kekuasaan ini masih tetap gitu kan, karena pemahamannya begini, walaupun di satu wadah, satu koalisi partai, kalau misalkan masih diatur gitu kan, apalagi seperti contoh sekarang kan banyak lah ya, menyalonkan bupati tetap ada bandarnya, ada ininya. Nah, kalau bisa sih tidak ada bandarnya. Jadi biar yang punya duit sendiri ya sendiri, nggak terlalu diatur ya oleh kelompok-kelompok pihak-pihak yang lain. Tapi kalau misalkan ada kelompok pengusaha yang ikut-ikutan, nah inilah yang berbahaya, menjadi bumerang buat bupatinya juga ya. Tapi kalau bupatinya ataupun wakil bupatinya masing-masing punya modal, punya kekuatan, modal sendiri, tidak dibantu oleh siapapun, netral, insya Allah akan ada amanah. Walaupun satu partai, tapi pemikiran dengan hati itu berbeda. Itu menurut saya nih ya, konstelasi politik Pangandaran. Jadi yang harus cerdas itu partai yang lain, ya partai yang lain. Jangan egois lah kalau misalnya mau perubahan. Jangan memikirkan partai, mikirkan rakyat yang banyak. Kalau misalkan sekarang asal jadi punya duit, jadi bupati karena keuangan, karena ambisius, terus tentang elektabilitas, popularitasnya seperti apa? Apakah udah mumpuni untuk memimpin Pangandaran? Ini memimpin rakyat, ya? Bukan memimpin juri kayak saya, bukan. Ini memimpin rakyat, ya. Nah jadi pemimpin rakyat itu harus betul-betul yang punya intelektual, yang punya sosial tinggi, tidak membeda-bedakan warna. Itulah pemikiran yang dewasa untuk jadi pemimpin di Pangandaran. Kalau pemimpin terus ambisi, itu kan karena saya ingin kekuasaan, karena ingin mengambil kepentingan, mengambil materi, tidak mungkin ada amanah. Tetap aja permainan di situ tidak adil, tidak terbuka. Nah di situ itu yang saya khawatirkan. Ini udah 10 tahun Pangandaran, kita harus bisa merubah paradigma Pangandaran. Bagaimanapun caranya, pemimpin harus punya elektabilitas dan popularitas yang baik, punya sosial yang tinggi. Jangan seolah-olah jadi pemimpin itu mementingkan diri pribadi, mementingkan kelompok. Ini rakyat Pangandaran harus dipimpin dengan bupati yang baik dan benar. Himbauan saya kepada masyarakat untuk kepentingan publik ini, jadi masyarakat harus cerdas. Jangan kayak kemarin lah ya. Tolong dari sekarang ya, berubahlah gitu paradigma kita. Kita jadikan pemimpin Pangandaran itu yang lebih baik. Jangan sampai membela satu pihak ataupun satu kelompok. Karena semua juga punya suara, satu pun mahal. Suara rakyat. Bukan masalah-masalah uangnya. Harga diri, ya, kesuksesan, nomor 1 ekonomi. Nah di situ, kalau misalkan bupati sekarang ini 2024 mendatang baik, amanah kepada rakyat, jangan diatur oleh satu kelompok, satu kekuasaan. Nah, itu pasti ada keadilan buat rakyatnya. Itu kuncinya. Nah, sekarang kan banyak yang punya modal sendiri. Bupati hari ini sekarang. Ya. Nah, itu jangan ada bandar pokoknya. Kalau ada bandar satupun, itu yang melintir nanti. Jadi seolah-olah ada kusirnya. Gitu kan? Ada kusirnya. Kalau ada kusir, bupati ulah kadinya belokeun ku kusir are kumaha. Da aing teh beureung ngamodalan cenah euy. Nah, jangan seperti itu. Kalau Pangandaran pingin aman, pingin adil semuanya. Dan jangan disetir oleh partai.
Yang namanya udah jadi bupati itu harus mundur 2 langkah ya ke belakang. Lihatlah rakyat Pangandaran yang banyak masih susah di dalam ekonomi. Tingkatkan sosial, terutama UMKM-nya tingkatkan biar UMKM sekarang mati. Ya. Uang hibah apa-apa kan itu untuk siapa? Ormas juga tidak ada sampai hari ini. Saya berdiri ini berapa tahun di Pangandaran tidak ada uang hibah. Uang dari mana? Apakah yang itu yang disebut keadilan? Tidak mungkin kalau tidak ada uang. Ya, karena semua juga udah dilaksanakan. Ya, mekanisme dari pusat udah dilaksanakan. Apa perlu saya dibuka? Tidak perlu dibuka di sini. Tapi saya diam. Tetap jangan sampai menyakiti saudara kita. Terus begini. Yang namanya pejabat kita boleh mengkritik apapun sama pejabat ya. Boleh mengkritik, yang pada seperti saya bla nggak takut apa. Apa yang ditakutkan? Karena saya benci ke pemerintah itu bukan karena pribadinya, tapi bencilah pejabat karena kebijakannya yang tidak benar. Bukan pribadinya, kalau pribadinya salah, sama. Seperti kita punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau saling mengisi kan enak. Oh iya salah. Jadi jangan membeda-bedakan manusia. Itu aja lah ya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.